Ibu Wiwin nih. Ibu Wiwin beliau tidak bertanya, cuma menceritakan pengalamannya. Beliau sharing hasil puasa setelah minggu ke-6. Jumlah jam puasa tidak banyak berubah, namun level meningkat. Ada dry testingnya, ternyata berat badan saya sudah naik 1 kg dari target ingin naik 4 kg. Semoga pelan-pelan naik lagi. Alergi sih masih keluar, rinitis dan kaligata dengan frekuensi rendah. Mungkin karena kurang istirahat. Itu saja, Dok. Nuhun. Ya, jadi intinya tuh gini, kita tuh harus melihat puasa itu kayak olahraga. Kita tuh menjalankan olahraga, menjalankan puasa tuh biar sehat. Tapinya itu tuh kita berpikirnya tuh jangka panjang gitu. Jadi kayak nyekolahin anak lah gitu. Kita tuh nyekolahin anak, kan gak dievaluasi tiap 6 minggu gitu. Pokoknya saya menyekolahin anak dari SD sampai SMA, itu kan butuh sampai 12 tahun misalnya. Nanti dari SMA masuk lagi universitas terus. Jadi kita tuh tidak mikirin ini kok 6 minggu kok gak pinter-pinter nih anak gitu. Udah 6 minggu sekolah atau udah setahun sekolah kok belum pinter-pinter. Kita tuh tahu kalau orang baru anak kecil masuk kelas 1 SD, udah setahun sekolah aja kita tuh nggak ngarepin dia tuh pinter kayak anak SMA gitu. Nah si puasa juga gitu, kalau kita baru ngejalanin setahun sama ngejalaninnya udah 5 tahun, ngejalaninnya udah 10 tahun, efek ke badannya tuh pasti beda. Tapi kalau kita udah biasa menjalankan puasa intermittent, udah jadi bagian hidup sehari-hari, efeknya tuh sangat jangka panjangnya tuh banyak gitu. Orang yang rajin olahraga seminggu misalnya 150 menit, dia jalanin 10 tahun kayak gitu, itu tuh beda kualitas kesehatannya dibanding orang yang olahraganya misalnya lebih lama, 200 menit, tapi baru setahun 2 tahun gitu. Walaupun olahraga dia itu lebih banyak dibanding orang yang tadi 10 tahun olahraga seminggu 150 menit, selama 10 tahun terakhir dia olahraganya rutin. Ada orang yang olahraganya 200 menit tapi baru setahun. Efek kesehatannya tuh jauh dibandingin orang yang tadi walaupun olahraganya lebih lama gitu. Nah puasa itu nggak usah, don't sweat the small stuff. Udah aja nggak usah dipikirin, jalanin aja. Nanti insya Allah nanti makin lama makin sehat. Khusus untuk meningkatkan berat badan itu memang harus rada tricky, karena puasa itu tuh pada orang tertentu tuh banyak menurunkan berat badan, cepet malah ya. Tadi kan ada yang dalam 2 minggu turun 20 kilo ya. Makanya waktu itu kan udah pernah di-share ya cara-cara untuk meningkatkan berat badan sambil berpuasa. Tapi kita tetap mendapatkan manfaat puasa intermittent, tapi berat badannya nggak turun, malah bisa naik. Misalnya diperbanyak protein, kemudian jenis puasanya levelnya jangan level 1-3 terlalu banyak, level 5, level 7, level 5, level 7 juga seminggu tuh jangan lebih dari misalnya 90 jam, cukup 80 jam atau 60 jam aja nggak apa-apa, tapi level 7 sama level 5. Jadi level 5 dikombinasi sama level 7 seminggu 2 kali, itu tuh udah sangat bagus sekali untuk kesehatan. Tinggal nanti naikin berat badannya itu dengan menjalankan tips-tips untuk menaikkan berat badan gitu. Ya, kalau alergi juga, kalau alergi sih kalau pengen cepet sembuh level 9, level 7-nya diperbanyak, kalau bisa level 9 seminggu 2 minggu sekali aja. Level 9 itu efek alerginya tuh bisa relatif lebih cepat membaik, karena alergi itu berhubungan dengan sistem imun yang berlebihan. Kalau dari penelitian itu, kalau orang puasa binatang percobaan nih sebenarnya dipuasakan 3 hari, itu sistem imunnya tuh kayak yang baru lagi. Nah, sistem imun orang yang alergi itu tuh dia tuh jelek kerjanya tuh. Sistem imunnya tuh, sel-sel imunnya tuh berlebihan melihat hal yang tidak berbahaya, tapi dilihatnya berbahaya. Kayak misalnya kalau orang normal kan ngelihat orang normal itu kalau ada debu masuk ke saluran nafasnya dia nggak dianggap berbahaya. Atau misalnya udara dingin gitu, itu kan nggak dianggap berbahaya, tidak ada reaksi apa-apa, cuman kedinginan aja. Tapi kalau orang yang alergi sama dingin, ketika dia masuk udara dingin ke badannya, ke saluran nafasnya, ke badannya, ke kulitnya, langsung kaligata. Itu tuh bisa langsung bersin-bersin, langsung asmanya kambuh. Itu tuh sistem imunnya tuh error gitu. Dia tuh melihat yang tadinya tidak berbahaya, secara umum tuh tidak berbahaya, tapi dia anggap berbahaya. Berarti kan sistem imunnya tuh ngaco, si sel-selnya itu. Nah, itu tuh perlu level 9 supaya si stem selnya tuh dirangsang, memperbaiki. Jadi nanti autofaginya mencari sel-sel imun yang jelek, yang udah tua, yang udah rusak, dihancurin, diperbaiki kalau bisa. Kalau nggak bisa dihancurin,
nanti growth hormonnya itu meningkat pas dengan level 9 itu, nanti sistem selnya juga meningkat. Jadi sel-sel yang tadi dihancurin itu diganti sama sel-sel imun yang baru yang kerjanya lebih bagus. Kemudian growth hormonnya juga mengoptimalkan proses autofagi dan proses stem cell tadi gitu. Jadi kalau pengen alerginya pengen cepet sembuh, jangan level 13, level 135, 135, tapi level 7 atau kalau bisa level 9.